Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Dwi Kusmaningrum, absen 31 dari kelompok 4, akan melanjutkan mengentri transaksi mulai dari dokumen transaksi nomor 17 sampai selesai. Pada dokumen transaksi nomor 17 terdapat bukti penerimaan kas pelunasan piutang sebesar 12 juta dari toko Sentani. Langkah-langkah untuk mengentri transaksi tersebut adalah dengan cara klik account, lalu klik record journal entry. Terdapat 3 kolom, yaitu general journal, date, dan memo. Pada kolom general journal kita isi dengan nomor, yaitu BM12-4. Selanjutnya untuk kolom date kita isi dengan tanggal 20 Desember 2020. Pada kolom memo kita akan menuliskan pelunasan piutang yang telah dihapuskan toko Sentani. Selanjutnya, masukkan akun yang pertama, yaitu cash in bank sebesar 7.200.000 di sebelah debit. Akun yang kedua, yaitu allowance for the full debt di sebelah kredit sebesar 7.200.000. Lalu kita Ctrl R, maka terdapat jurnal seperti ini. Selanjutnya klik record, maka transaksi 17 sudah terentry. Dokumen transaksi 18 terdapat voucher kas kecil yang dibayarkan kepada Bapak Rudianto untuk perbaikan atap toko yang rusak. Langkah-langkahnya yaitu banking, spend money. Pay from account-nya kita ganti dengan petty cash. Pada kolom check way number kita isi dengan nomor V12-3. Lalu pada date kita isi pada tanggal yang ada pada dokumen, yaitu tanggal 21 Desember 2020. Pada kolom amount kita isi dengan jumlahnya, yaitu 450.000. Kemudian kolom paye kita isi dengan Bapak Rudianto. Pada kolom memo kita isi dengan perbaikan atap toko yang rusak. Selanjutnya kita pilih akunnya, yaitu repair and maintenance expense sebesar 450.000. Setelah itu kita Ctrl R, lalu terdapat jurnal sebagai berikut. Kalau sudah sesuai kita klik OK, lalu klik record. Selanjutnya kita akan mengentri dokumen nomor 19. Di situ ada bukti pengeluaran kas yang dibayarkan kepada KKP DRS Agus Sambodo dan rekan untuk pembayaran fees konsultan pajak dan pendampingan dipotong PPh pasal 23 atas jasa sebesar 2%. Langkah-langkah mengentri transaksi ini adalah klik banking, lalu spend money. Pada kolom check way number kita isi dengan 007-BKK. Date kita isi dengan tanggal 22 Desember 2020 dan amount sebesar 19.600.000. Lalu pada bagian paye kita isi dengan KKP DRS Agus Sambodo dan rekan. Pada kolom memo kita isi dengan pembayaran fees konsultan pajak dan pendampingan. Lalu kita pilih akun yang pertama, yaitu akun 6 professional fees sebesar 20 juta rupiah. Lalu kita tap dan tambahkan akun kedua, yaitu akun 2 income tax payable sebesar 400.000 rupiah. Lalu kita Ctrl R, maka terdapat jurnal sebagai berikut. Jika sudah sesuai, kita klik OK, lalu klik record. Selanjutnya kita akan mengentri dokumen transaksi nomor 20. Terdapat bukti penerimaan kas dari PT Trans Studio, yaitu penerimaan pendapatan sewa gedung aula utama kantor sebesar 10 juta rupiah. Langkah-langkah untuk mengentrinya yaitu klik banking, lalu receive money. Jangan lupa uncentang teks inklusifnya.
Lalu kita isi ID-nya dengan nomor BM12-5. Lalu date-nya yaitu tanggal 24 Desember 2020. Lalu kita isi amount receive-nya sebesar 9 juta rupiah. Payment metodenya kita isi dengan cekwe. Untuk memonya kita isi dengan penerimaan pendapatan sewa gedung aula utama kantor. Selanjutnya kita tap dan masukkan akun yang pertama, yaitu akun 8, Building Rental Revenue. Kita isi amount-nya yaitu 10 juta rupiah. Karena dipotong PPh pasal 4 ayat 2, maka akun yang kedua yang kita pilih adalah akun 9, yaitu Income Tax Expense. Amount-nya yaitu sejumlah 1 juta rupiah. Selanjutnya kita Ctrl R, maka terdapat jurnal sebagai berikut. Kalau dikiranya sudah sesuai, maka kita klik OK, lalu klik record. Selanjutnya kita masuk pada dokumen transaksi nomor 21, yaitu terdapat bukti penerimaan kas yang diterima dari toko Sanex untuk pelunasan faktur V-11-14 tanggal 25 November 2020. Untuk mengentri transaksi tersebut, maka langkah-langkah yang dapat kita ambil yaitu klik sales, lalu receive payment. Pada kolom customer, kita isi dengan toko Sanex. Lalu kita isi amount receive-nya sebesar 33 juta dan payment metodenya kita pilih cek. Pada memo kita isi dengan pelunasan piutang dagang dari toko Sanex. Kolom ID kita isi dengan nomor BM12-6 dan date-nya adalah tanggal 25 Desember 2020. Lalu kita tap sampai pada kolom amount applied dan pastikan out of balance-nya 0. Jika out of balance-nya sudah 0, maka kita akan Ctrl R dan terdapat jurnal sebagai berikut. Jika sudah sesuai, kita klik OK, lalu klik record. Selanjutnya kita masuk ke dokumen transaksi nomor 22, terdapat bukti pengeluaran kas yang dibayarkan kepada PT Indotex untuk pelunasan faktur F.1289 tertanggal 20 November 2020 dengan denda sebesar 1%. Langkah-langkah untuk mengentri transaksi ini yaitu klik purchase, lalu klik pay bill. Kolom supplier-nya kita isi dengan PT Indotex. Memonya kita isi dengan pelunasan utang dagang kepada PT Indotex. Lalu cekwe number-nya kita isi dengan 008-BKK. Date-nya kita isi dengan tanggal 26 Desember 2020 dan amount-nya sebesar Rp177.760.000. Lalu kita tap sampai kolom amount applied dan dikarenakan mendapat denda, maka finance change-nya terisi yaitu Rp1.760.000. Kita Ctrl R, maka terdapat dua jurnal sebagai berikut. Jika sudah sesuai yang tertera pada layar, maka kita klik OK, lalu klik record. Kita masuk ke dokumen transaksi selanjutnya, yaitu dokumen transaksi nomor 23,
Terdapat bukti pengeluaran kas yang dibayarkan kepada kas negara via Bank Persepsi Bank Mandiri untuk pembayaran PPN kurang bayar. Langkah-langkah untuk mengentri transaksi ini adalah klik banking, lalu klik spend money. Lalu CHW number-nya kita isi dengan nomor 009-BKK dan date-nya kita isi dengan tanggal 27 Desember 2020. Amount-nya kita isi yaitu 15 juta rupiah. Selanjutnya kolom paye kita isi dengan kas negara dalam kurung Bank Mandiri. Memonya kita isi dengan pembayaran PPN kurang bayar masa November 2020. Selanjutnya kita tap dan masukkan akun yang pertama yaitu akun 1 Fed-in. Karena PPN kurang bayar maka Fed-in-nya kita minus yaitu minus 63 juta. Lalu kita tap dan masukkan akun yang kedua yaitu akun 2 Fed out sebesar 78 juta rupiah. Setelah selesai kita Ctrl R dan akan tertera jurnal seperti yang ada di layar. Jika sudah sesuai maka kita klik OK lalu klik record. Kita masuk ke dokumen transaksi selanjutnya yaitu dokumen transaksi nomor 24. Terdapat bukti pengeluaran kas yang dibayarkan kepada Bank Mandiri Cabang Jakarta Mangga 2 untuk pembayaran angsuran pinjaman jangka panjang dari Bank Mandiri ditambah dengan bunga. Untuk mengentri transaksi ini, langkah-langkah yang kita ambil adalah dengan klik banking lalu klik spend money. CHW number-nya kita isi dengan 010-BKK dan date-nya kita isi dengan tanggal 29 Desember 2020. Amount-nya kita isi sejumlah 12.900. Kolom paye kita isi dengan Bank Mandiri Cabang Jakarta Mangga 2. Selanjutnya, kolom memo kita isi dengan pembayaran angsuran pinjaman jangka panjang atau loan. Kita masukkan akun yang pertama yaitu Bank Mandiri Loan nomor akun 3 sebesar 7.500. Selanjutnya kita tap dan masukkan akun yang kedua yaitu Interest Expense nomor akun 9 sebesar 5.400. Setelah itu kita Ctrl R, maka akan muncul jurnal sebagai berikut. Jika sudah sesuai, maka kita klik OK, lalu klik record. Selanjutnya kita akan mengentri dokumen transaksi yang terakhir, yaitu dokumen transaksi nomor 25. Terdapat bukti pengeluaran kas yang dibayarkan kepada pemegang saham PT Sejahtera untuk pembayaran dividen kepada pemegang saham tahun buku 2020. Langkah untuk mengentri transaksi ini yaitu dengan klik banking lalu klik spend money. CHW number-nya kita isi dengan 011-BKK, date-nya kita isi dengan tanggal 30 Desember 2020, dan amount-nya kita isi sebesar 90 juta rupiah. Kolom paye kita isi dengan pemegang saham PT Arjuna Wijaya. Untuk memo kita akan mengisi dengan pembayaran dividen kepada pemegang saham tahun buku 2020. Lalu kita masukkan akunnya yaitu dividen yang berada pada akun 3 sebesar 90 juta rupiah. Setelah itu kita tap dan kita Ctrl R, maka akan muncul jurnal seperti yang tertera pada layar. Jika sudah sesuai, maka kita klik OK lalu klik record.
Jika sudah selesai, selanjutnya kita copy untuk melanjutkan transaksi penyesuaian di master 3.